Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Pamarican untuk melaksanakan pendampingan individu pertama ya. Iya. CGP-nya atas nama Bapak Asep Nurdin. Iya, betul. Nurdin itu apa, Pak? Nur Cahaya Din Agama. Oh, bukan Nuruddin Bukan. ya. Cahaya Agama ya, Pak Cahaya ya. Agama. Masya Allah, bagus. Mudah-mudahan jadi doa. Amin. Berarti amin. Bapak orang Sunda asli ya? Asli, Sunda asli. Oke, USA, orang USA. Sunda asli. Asep ya. Asep. Assalamualaikum Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Luar biasa, alhamdulillah sehat. 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 Selalu sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Dan bahagia. Karena Alhamdulillah. yang namanya guru penggerak biasanya salam dan bahagia. Betul. Jadi betul. kita harus selalu sehat dan selalu bahagia. Ya, baik Bapak. Tujuan saya ke sini kan untuk melaksanakan pendampingan ya, Iya. pendampingan individu pertama. Dan di kelompok kita Bapak berarti hari kedua ya? Betul, iya, hari kedua. Hari kedua. Nah, apa sih yang ingin kita dampingi? Ya tentunya kan Bapak sudah berjalannya 1 bulan kan? 1 bulan, betul. 1 bulan sejak Lokakarya orientasi tersebut. Iya. Jadi yang ingin kita diskusikan bersama atau saya ingin menggali dari Bapak, kalau istilah CGP lain lu curhat dong. Iya, yang pertama tentang belajar daring. Betul. Karena memang PGP ini dilaksanakan secara daring ya Pak ya. Iya, betul. Kecuali luringnya ya nanti di Lokakarya itu. Iya. Terus kita juga ingin tahu refleksi penerapan perubahan kelas yang Bapak ampu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Betul. Ada nggak gitu perubahan setelah belajar itu? Iya. Selanjutnya tentang pembuatan kerangka portofolio yang Bapak buat. Selanjutnya peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak itu ya, Iya, Bapak barangkali. Nah, di yang pertama dulu nih, kan kita belajarnya daring ya Pak ya. Betul. Mengganggu nggak Pak ke proses di sekolah dengan pembelajaran PGP ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran daring tidak mengganggu. Tidak. Karena memang kita menggunakan beberapa cara yang bisa diterima oleh siswa. Salah satunya adalah misalnya ketika ada Zoom pukul 13 dan kebetulan ada jam ngajar di kelas karena memang di SMP masih KBM, kita menggunakan dengan konsep pembelajaran berbasis HP. Jadi kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PMM. Paling tidak ya latihan-latihan soal baik literasi maupun numerasi. Jadi sudah berbasis IT berbasis ya di IT, sini. Wah, luar biasa. Karena memang siswa tidak bisa dibendung membawa Membawa HP. Betul. Jadi di sini tidak ada larangan bawa HP ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ngomong-ngomong nih, anak-anak kan tadi bolehlah bawa HP. Boleh. Apakah mereka memanfaatkan HP dengan baik atau suka kecolongan nih sekolah, Pak? Kadang-kadang kita optimalisasinya Pak Kepala Sekolah mewanti-wanti begitu ya kepada seluruh wali kelas dan guru mata pelajaran yang masuk untuk mengecek gitu ya, mengecek. Jadi posisinya kalau dalam bercanda itu seperti ini. Jadi HP itu posisinya harus begini, tidak boleh begini gitu ya. Sebab kalau bentuknya potret berarti kita dimanfaatkan dengan baik. Kalau landscape berarti game. Oke, cerdas berarti ya. Gitu ya. Selanjutnya nih, kan kemarin waktu Lokakarya orientasi ya. Iya. Waktu itu bahkan memiliki kekhawatiran sudah Bapak ungkapkan ya waktu itu. Nah, coba deh Bapak ceritakan kekhawatiran itu terbukti atau tidak ya Pak? Kekhawatiran itu memang ada dalam diri saya gitu. Yang pertama yang paling menakutkan bukan takut tidak lulus sebetulnya ketika daftar CGP, tapi paling tidak ketika lulus. Sebab kan mindset kita mindset positif. Betul. Jadi saya yakinlah pasti lulus. Dan alhamdulillah. Tetapi di balik pemikiran yang positif itu memang ada kekhawatiran. Khawatir tidak bisa membagi waktu dengan baik gitu ya. Betul. Apalagi di SMP yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu sampai dengan 14.30 gitu. Jadi bagaimana ini untuk mengatur waktu ketika ada Zoom, ketika ada tugas dan sebagainya. Tapi
seiring berjalannya waktu, apalagi Pak Kepala Sekolah juga mengerti dengan kondisi itu, anak juga diberikan pemahaman. Setiap ada jam kelas yang terakhir, jam pelajaran terakhir, kita komunikasi dengan anak dan memang anak sudah mengerti dan menerima atas pemahaman kita. Iya. Nah, yang jadi catatan tadi, Bapak Kepala Sekolah sudah Bapak hubungi. Sekarang kan baru ya Pak? Betul. Bagaimana itu Bapak laporannya? Ya, alhamdulillah untuk Pak Kepala Sekolah yang baru sekarang apalagi aktivis juga di guru penggerak. Beliau lebih fleksibel gitu ya. Jadi tidak perlu untuk Pak sekarang ada jadwal ini, Pak ada jadwal ini, enggak. Jadi silakan mengikuti alur saja gitu kan. Anak-anak kondisikan dengan baik dan dari kurikulum juga sudah kerjasama. Alhamdulillah di awal semester kemarin sudah diwanti-wanti bahwa jam pelajarannya tidak terlalu banyak yang jam pelajaran terakhir gitu kan. Baik. Itu. Berarti sudah bagus ya kerja timnya. Nah, jadi tadi kekhawatiran Bapak tadi terbukti atau tidak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak terbukti. Tidak ya. Nah, terus harapan Bapak? Harapan saya ketika sudah mengikuti kegiatan ini paling tidak ingin menjadi sosok yang dapat dikatakan pionir lah untuk SMP 1 Pamarican, untuk memberikan pemahaman terhadap teman sejawat, apalagi teman sejawat itu di sini ada beberapa generasi, lahiran 60 sekian, 70 sekian, 80 sekian sampai akhir 2000 juga ada. Dan ini memang saya berharap saya menjadi agen perubahan yang positif gitu. Jadi garda terdepan. Yaitu tentang kekhawatiran dan harapan ya. Tadi sudah Bapak mengatakan kekhawatirannya nyaris tidak ada. Terus harapannya mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Semua yang Bapak harapkan itu. Nah, sebelum ke yang lain nih, yang sudah Bapak pelajari 1 bulan ini apa saja Pak? Ya untuk 1 bulan ini karena memang berdasarkan pemikiran KHD gitu ya. Memang dulu ketika mengajar saya orientasinya tuntutan kurikulum tuh harus tercapai, anak kompetensi ini harus bisa. Bagaimanapun caranya. Nah, tetapi dengan seiring berkembangnya waktu 1 bulan terakhir ini, ternyata dasar pemikiran KHD itu seperti ini gitu ya, bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam gitu dan kodrat zaman gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lebih bijak dalam menghadapi peserta didik yang beraneka ragam gitu ya. Jadi dulu kita yang memaksakan kompetensi ini harus selesai, ternyata itu tidak tepat. Oleh karena itu kita merangkul siswa itu bahwa ini potensinya harus dikembangkan gitu, harus dikembangkan potensi yang berbeda ini. Tadi Bapak mengatakan, oh seperti ini ya pemikiran Kaja Dewantara, bahwa belajar itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bisa diterangkan sedikit itu? Ya, untuk kodrat alam itu begini, bahwa si peserta didik ini bukan gelas yang kosong. Jadi mereka itu sudah punya potensi masing-masing. Tinggal kita meramunya bagaimana menggali potensi itu, dikembangkan menjadi sebuah hal yang positif. Nah, kemudian kodrat zaman bahwa tidak bisa dibendung juga itu. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu instruktur dulu, bahwa ini gadget, HP zaman sekarang tidak bisa ditolak gitu ya, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai ini dijadikan sebagai hal yang negatif, bahwa inilah aset yang terbaik, anaknya aset, alat komunikasinya aset, bagaimana memadu padankan sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Sip. Tadi ya, poin pertama kodrat alam, kodrat zaman. Yang lainnya Pak, pemikiran KHD? Nah, pemikiran KHD itu begini, ketika berbicara masalah pendidikan itu lebih menekankan pada karakter. Nah, karakter, padahal memang karakter ini sudah sejak dulu gitu ya digembung-gembungkan bagaimana untuk membentuk karakter yang baik, bahwa dari sinilah pemikiran kita semakin berkembang. Dan memang tidak bisa dipungkiri konsep pembelajaran tradisional juga gitu kan, itu selalu adalah yang dibawa. Sebab konsep pembelajaran tradisional juga mengusung bahwa ini ada transfer pengetahuan dari guru terhadap siswa. Transfer pengetahuan tetap ada, tapi tidak jadikan sebagai satu patokan mutlak satu-satunya. Jadi lebih memvariasikan. Modul 1.1 itu ya, tentunya Bapak sudah lihat video-video dan lain sebagainya lah. Gambaran anak didik di pandangan KHD itu seperti apa, Pak? Jadi dalam pandangan perspektif Pak KHD, Dewantara, Dewantara, bahwa memang anak itu sebagai
aset yang luar biasa. Kemudian sebagai individu yang beraneka ragam dan juga memiliki potensi yang harus dikembangkan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak ada istilah ya seperti tadi bahwa ini adalah gelas yang kosong, enggak. Jadi kalau diumpamakan itu seperti apa, Pak? Seperti apa anak didik kita itu? Nah, jadi bisa dikatakan seperti kertas yang masih kosong. Bisa, terus dengan coretan yang sedikit. Bagaimana kita membentuk coretan itu menjadi sebuah gambar yang baik gitu. Juga bisa seperti itu. Atau juga dengan fenomena gunung es juga bahwa potensi anak itu lebih besar daripada yang nampak. Bagus. Berarti Bapak sudah memahami ya? Modul 1.1 tinggal prakteknya ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik. Terus kalau kita lihat juga ada yang mengatakan bahwa anak guru itu seperti seorang petani ya. Betul. Seperti itu. Jadi anak didik kita seperti padi atau jagungnya. Lah banyak perumpamaan. Ya, intinya kita tinggal jelaskan yang masih samar-samar itu ya Pak ya. Betul. Iya, dan di SMP Negeri 1 Pamarican sudah dilaksanakan. Contohnya tadi dengan gadget itu sesuai dengan kodrat zaman. Terus potensi anak-anak digali, salah satunya tadi potensi anak di sini tuh kelebihannya dari poli ya Pak ya? Dari olahraga bola voli. Dari olahraga bola voli. Berarti kita memfasilitasi anak-anak yang punya keinginan untuk melaksanakan itu. Dan hasilnya bagaimana Pak? Selalu juara? Ya setiap pertandingan pasti kita ikuti. Ada yang juaranya, ada yang tidak juaranya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita mengikuti berbagai event, rasa percaya diri anak itu meningkat. Dan secara tidak langsung ketika rasa percaya diri anak meningkat, mereka lebih merindukan kehadirannya di sekolah sebagai lembaga yang dia duduk. Gitu. Kalau nanya prosentasi nih, pemahaman Bapak tentang pemikiran atau filosofis Ki Hajar Dewantara itu berapa persen, Pak? Ya, kalau persentase mungkin karena memang penafsiran yang berbeda-beda ya Bu ya, antar individu. Ya paling tidak 75–80% kita sudah memahami dan sebetulnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sederhana tetapi maknanya begitu luas gitu ya, begitu luas. Tergantung bagaimana kita memaknainya gitu ya. Tapi insya Allah lah 80%. Ternyata orang asli Indonesia cerdas sekali ya Pak cerdas sekali. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Betul. Dan ilmunya itu baru digali sekarang. Dari dulu kan kita punya teori barat terus. Padahal teori-teori yang dibuat oleh orang Indonesia asli juga ternyata luar biasa ya. Betul. Karena memang mungkin peristilahannya saja yang berbeda gitu ya. Penerapan sama teorinya luar biasa Ki Hajar Dewantara. Tetapi berbeda ketika ada pendapat dengan menggunakan bahasa asing, dianggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa padahal biasa saja begitu ya. Justru lebih luar biasa yang kita miliki. Nah, ada kata-kata nih Pak, Bapak setuju tidak? Kan katanya kita itu harus menghamba pada murid. Nah, seperti itu kan? Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, memang ini terjadi sedikit adu argumen antara saya dengan senior saya di sekolah memaknai kata menghambakan. Nah, tetapi kita sepakati bahwa menghambakan itu bukan berarti menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling tidak ini memposisikan bahwa yang perlu digali, yang perlu diurus, yang perlu disayangi. Betul, prioritasnya adalah siswa. Jadi di sekolah itu harus fokusnya ke itu. Gitu ya. Sama halnya dengan kata memohon gitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa memohon itu lebih pasnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi kadang-kadang pelaksanaan atau penggunaan diksi itu digunakan juga terhadap manusia. Nah, kata memohon. Nah, sama halnya dengan menghambakan ini. Jadi ketika diambil jangan disamakan bahwa menghambakan itu posisinya sama menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya berbeda pemaknanya. Memang agak ramai sih. Betul. Agak ramai. Ya, mudah-mudahan tidak ramai lagi ya. Iya, mudah-mudahan. Setelah Bapak memberikan pencerahan. Baik itu sebagai pengantar.